Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan hari ini sampai pada penjelasan pengertian komunikasi pemasaran yang kemarin saya tugaskan kepada kalian. Ini akan saya jelaskan secara detail apa itu arti komunikasi dalam pemasaran itu. Maka kami sampaikan tentang bagaimana silsilah trik-trik urutan, ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran? Intinya yaitu definisi komunikasi pemasaran itu strategi di mana Anda menyampaikan pesan tertentu kepada konsumen sebagai sasaran Anda melalui media yang berbeda. Tidak hanya satu media. Ya, ini kami bahas. Mari kita uraikan 3 elemen inti pada strategi terintegrasi, yaitu pesannya apa yang ingin Anda katakan. Terus yang kedua, targetnya, dengan siapa Anda berbicara. Yang ketiga, media, saluran apa yang Anda gunakan. Ini dari 3 pembahasan tersebut, langkah-langkahnya yaitu agar strategi komunikasi pemasaran Anda berhasil, ketiga elemen tersebut harus saling melengkapi. Tim hubungan masyarakat atau public relation atau PR biasanya bertanggung jawab atas strategi komunikasi pemasaran perusahaan karena termasuk dalam kategori promosi dalam pemasaran 4P. 4P itu apa? Ya. Dalam public relation itu tugasnya menjadwalkan, setiap harinya menjadwalkan apa strategi yang harus dijalankan. Itu melalui PR. Namun seringkali Departemen Pemasaran dan Komunikasi dipandang sebagai 2 entitas terpisah yang dapat membuat keterputusan antara pesan dan media. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan atau lebih buruk, ketidaktertarikan di pihak konsumen. Jadi antara komunikasi pemasaran dan PR itu harus saling kerjasama, saling bersama-sama. Apa yang harus dikeluarkan dalam model apa, desain apa, itu ada kerjasama dengan yang disampaikan oleh public relation. Anda harus membuat semua perpesanan, pencitraan merek, iklan, dan promosi penjualan Anda konsisten untuk konsumen di seluruh saluran, dan ini membutuhkan departemen organisasi Anda untuk bekerja sama. Itu merupakan suatu bagian atau divisi, atau bisa juga biro, atau juga bisa dinamakan direktori marketing juga bisa. Ya, menyelaraskan anggota tim Anda dengan rencana pemasaran dan komunikasi terintegrasi Anda dapat membantu Anda mencapai jenis kolaborasi ini. Tujuan komunikasi pemasaran apa? Yaitu koneksi. Komunikasi pemasaran menghubungkan bisnis kecil Anda dengan pelanggan Anda. Baik itu berkomunikasi melalui buletin, informasi, dan melalui forum media sosial, tempat Anda bertukar ide, sarana komunikasi, membuat Anda tetap terhubung dengan konsumen. Selalu terhubung dengan konsumen. Ini membantu Anda membangun bisnis Anda, membangun rasa kepercayaan dan keakraban, dan mendorong bisnis yang berulang-ulang dan rujukan.
Itu harus dibangun setiap saat dan setiap hari dengan konsumen. Itu melalui sarana komunikasi. Sebagai masukan, Anda dapat meminta umpan balik dari pelanggan Anda melalui alat komunikasi pemasaran seperti survei, kuesioner, dan grup sosial atau grup fokus. Meminta masukan pelanggan membuat konsumen merasa diinvestasikan dalam bisnis Anda. Karena Anda menunjukkan kepada mereka bahwa pendapat mereka penting. Jadi mau menerima, merespon masukan-masukan dari konsumen. Masukan yang Anda terima dapat membantu Anda meningkatkan layanan, membedakan lini produk, dan melayani kebutuhan pelanggan Anda dengan lebih baik dan lebih banyak. Tuh. Ini masuk dalam edukasi. Apa yang dimaksud edukasi? Kemarin sudah pada membuat, yaitu menunjukkan produknya ini. Ada yang menjawab tugasnya itu hanya konsep saja, implementasinya kurang. Yang dimaksud alat komunikasi pemasaran dapat membantu Anda mendidik pelanggan tentang produk dan layanan perusahaan Anda. Jadi edukasi itu bagaimana itu demo-demonya itu, ya biasanya harus melalui demo di tingkat-tingkat perkumpulan RT, di tempat arisan, dan di instansi atau di mana aja orang itu berkumpul. Misalnya demonstrasi produk berbasis situs web atau video petunjuk adalah bentuk komunikasi pemasaran yang dirancang untuk membiasakan konsumen dengan produk Anda. Petunjuk itu merupakan edukasi juga, ya, petunjuk di dalam web itu merupakan edukasi. Anda juga dapat menetapkan bisnis Anda sebagai otoritas melalui sarana komunikasi pemasaran. Misalnya, dedikasikan halaman web untuk factoids atau Q&A tentang bisnis atau industri Anda. Apa yang dimaksud kuesioner? Itu jawaban answernya. Tuh, misalnya seperti itu. Itu juga merupakan edukasi. Meningkat pada branding. Yang dimaksud adalah yang kemarin sudah kalian implementasikan bahwa ada produk masker, ada produk jilbab, ada produk makanan kecil, ada produk susu, dan lain-lain. Yang dimaksud branding di sini, setiap jenis komunikasi pemasaran yang Anda hasilkan dan didistribusikan berfungsi untuk memperkuat merek perusahaan Anda. Ya, memperkuat merek-merek yang Anda usaha bisnis apa aja itu harus dikasih brand. Branding membangun bisnis dan layanan Anda di benak konsumen dan dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi meningkatkan pelanggan dan membuat ciptaan di benak pelanggan. Jadi dicipta, diingat-ingat, oh ini namanya ini, oh di sini belinya, oh itu namanya branding. Ini paling efektif jika pesan dan pencitraan merek tetap konsisten melalui semua materi pemasaran, periklanan, dan promosi perusahaan Anda. Ya, brand itu kami harapkan kalau membuat branding dalam bisnis jangan berkali-kali dirubah. Cukup satu dirancang dengan bagus, singkat, padat, mudah diingat. Itu branding.
Hasilnya, harapannya untuk memperbanyak keuntungan yang akan diraih. Itu branding. Sampai pada layanan. Layanan adalah komunikasi pemasaran yang efektif, membantu Anda meningkatkan tingkat layanan pelanggan. Anda dapat menggunakan ledakan email dan Facebook, WhatsApp, kampanye surat langsung untuk mendistribusikan kupon dan diskon, serta iklan penjualan awal. Blog interaktif memungkinkan Anda menjawab pertanyaan pelanggan, mendistribusikan informasi, dan memberitahu pelanggan tentang kejadian di perusahaan Anda. Jadi melalui media online itu sangat lebih mudah. Kalau zaman dulu nggak ada media online, jadi ya harus mendatangi door to door, face to face. Kalau di sini bisa melalui Facebook, melalui email, melalui WhatsApp, melalui blog. Jadi lebih dimudahkan, tetapi harus bisa membuat layanan dan detail, secara detail dan mudah. Itu layanan untuk menjawab semua pertanyaan yang dari konsumen. Itu layanan ya. Melanjutkan pada tahap penjualan. Merupakan sasaran akhir komunikasi pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan produk dan layanan perusahaan Anda. Ketika Anda tetap berhubungan dengan pelanggan, memperlakukan mereka sebagai aset berharga, dan mengundang umpan balik, Anda membangun fondasi untuk hubungan jangka panjang yang menguntungkan. Hal ini dapat menyebabkan bisnis yang berulang, bisnis yang meningkat, dan bisnis rujukan dari konsumen yang puas. Itu penjualan. Harus ditampilkan harga berapa, pengepakan berapa, itu harus jelas harga-harganya, penjualannya harus didistribusikan kemana, jarak jauh apa jarak dekat, itu penjualan. Nah, sampai pada penjualan. Sesi selanjutnya, apa tuh fungsi komunikasi pemasaran pada bisnis? Fungsinya yaitu satu, membangun kepercayaan merek. Nah, dari perspektif konsumen, lebih mudah mempercayai merek yang berbicara kepada mereka secara konsisten. Jadi untuk membangun kepercayaan di antara audiens Anda, ingatlah untuk mengomunikasikan pesan merek yang konsisten di semua plafon Anda. B. Mendengar informasi yang saling bertentangan atau memiliki pengalaman merek yang terputus-putus, tidak cocok bagi audiens. Jadi merek itu harus bisa diingat-ingat, singkat, padat, mudah diingat, ya, merupakan merek. C. Bagian dari strategi Anda mungkin juga memerlukan atau menjangkau jurnalis untuk membantu menceritakan kisah Anda dengan memanfaatkan kepercayaan dari jurnalis atau publikasi tertentu. Anda dapat membangun kepercayaan konsumen melalui jenis asosiasi positif itu. Jadi membuat rancangan, membuat data, membuat program secara detail untuk disampaikan kepada jurnalis untuk dipublikasikan. Itu kalau melalui media lain. Yang kedua, tadi yang fungsi pertama ini, yang fungsi kedua itu menjangkau audiens yang tepat.
tepat sasaran juga, dari majalah hingga baliho, radio, hingga media sosial, daftar media yang dapat Anda jangkau. Konsumen saat ini sangat luas sekali, dan dengan begitu banyak saluran dan plafon yang tersedia. Tantangan bagi tim PR saat ini adalah mengidentifikasi media yang paling masuk akal, selektif. Kemana saya harus memasukkan media? Radio masih banyak didengar orang tidak. Lewat baliho, apakah baliho itu pas untuk sasaran konsumen saat ini secara luas? Balihonya juga harus papan lanpan, bagaimana menerapkan baliho itu, apa di lapangan, atau di jalan raya, atau di tempat-tempat orang banyak berkumpul. Ya, itu harus bisa menilai, mengidentifikasi media. Yang kedua, memahami audiens Anda adalah bagian penting dari proses ini. Sebelum berinvestasi dalam iklan TV atau advertorial majalah, Anda harus memastikan bahwa audiens Anda menonton saluran TV tertentu atau berlangganan majalah. Itu harus diselektif. TV-nya TV mana yang sering ditonton oleh audiens. Ya. Apakah TV Indosiar disukai audiens, atau TV Metro, atau TV One, TV One yang sering banyak beritanya. Ya, itu harus milih TV-nya, TV yang mana, iklan di TV itu. Lah, kalau majalah yang mana yang disukai audiens? Kalau majalah tidak disukai sekarang, orang cenderung ke media sosial Android, ya lewat Android yang lebih baik, lebih masuk akal. Ya. Nah, selanjutnya, untuk mengumpulkan informasi semacam ini tentang audiens, itu menjadi target Anda. Anda perlu melakukan riset pasar. Jadi sebelum mengumpulkan data-data informasi tersebut, itu diadakan riset pasar, survei, grup fokus, dan wawancara. Hanyalah beberapa cara untuk mengumpulkan wawasan pelanggan yang penting nih. Itu yang tadi nomor 2. Sekarang menginjak yang nomor 3, fungsinya apa? Untuk mencapai ROI positif. Ya. Untuk mencapai itu ROI positif. Di antaranya, satu, komunikasi pemasaran melibatkan atau mendapatkan perhatian konsumen dan membujuk mereka untuk berinteraksi dengan Anda. Tetapi tujuan akhir biasanya bukan hanya interaksi, ini adalah penjualan. Saat tim hubungan masyarakat menyusun strategi seputar promosi penjualan tertentu, tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan. Yang ketiga, mengukur jenis supaya pemasaran tradisional atau digital ini telah menjadi tantangan bagi tim pemasaran di masa lalu, tetapi alat pelaporan humas dan media sosial yang tersedia saat ini dapat membantu Anda melacak, menganalisis, dan membuktikan nilai dari upaya Anda di ruang rapat. Jadi ada datanya. Tidak seperti dulu, tidak ada data. Sekarang lebih mudah. Kemana Anda mempromosikan? Kemana Anda istilahnya mempublikasikan, ya, mempublikasikan atau mempromosikan barang-barang produk tersebut. Setelah Anda menyampaikan pesan merek Anda ke audiens target yang tepat, disalurkan yang tepat, Anda akan melihat hasil yang positif. Selanjutnya, departemen terpisah mungkin tidak akan membantu departemen PR
dan pemasaran Anda memaksimalkan ROI dari strategi komunikasi pemasaran Anda. Sebaliknya, bisnis perlu merasa nyaman dengan departemen yang terintegrasi agar memiliki keunggulan strategi dan kompetitif di industri. Mempunyai kompetitif di perusahaan atau di industri. Selanjutnya, oh ya tadi Anda memaksimalkan ROI, apa yang ROI, yang dikatakan ROI itu return investment ratio, yang menunjukkan hasil dari jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan, efisien manajemen. Ini merupakan ROI, itu merupakan efisien manajemen. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk memenuhi tujuan bisnis? Strateginya yaitu sekarang setelah Anda memiliki pemahaman tentang pengertian fungsi dan tujuan, edukasi, komunikasi pemasaran, mari kita jawab pertanyaan bagaimana cara membuat strategi komunikasi pemasaran yang efektif. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan semua. Namun lebih jauh Anda bisa membaca seluruh strategi terbaik berikut ini. 1. Dapatkan pemahaman yang lebih baik tentang audiens target Anda. Audiens sama dengan konsumen. Ya. Anda tidak dapat menjual produk atau layanan jika Anda tidak tahu kepada siapa Anda menjual. Dan pada saat yang sama, Anda tidak dapat membuat strategi komunikasi pemasaran yang efektif tanpa mengetahui siapa audiens target Anda. Ya, sasarannya itu target Anda. Baik itu melalui pemasaran digital, periklanan, atau di media sosial, plafon atau media yang Anda gunakan mungkin berbeda, tetapi pertanyaan tentang pelanggan mana yang ingin Anda jangkau dengan pesan Anda tetap sama, harus ada peningkatan. Harus ada buktinya. Nah, ini seringkali memiliki pemahaman tentang konsumen Anda, yaitu audiens tadi, yang menyegmentasikan, dari kata segmen ya, menyegmentasikan mereka ke dalam personal pembeli. Akan menginformasikan plafon mana yang Anda perlukan untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan bagaimana Anda dapat menjadi strategis dalam menyampaikan pesan itu. Jadi melalui personil. Jika layanan Anda berbicara tentang baby boom, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan surat langsung atau Facebook, sementara memasarkan ke GZ berarti membagikan pesan Anda di Twitter dan Instagram. Sementara Anda mendapatkan pemahaman tentang siapa audiens Anda. Penting untuk tidak mengabaikan basis pelanggan Anda yang ada, mempertahankan konsumen Anda saat ini sama pentingnya dengan mendapatkan konsumen baru. Anda masih perlu mengomunikasikan dan terus memperbarui informasi yang relevan tentang bisnis Anda tadi. Pembaruan produk dan insentif yang mungkin Anda berikan kepada konsumen ini. Apa itu insentifnya? Mungkin diskon atau apa hadiah. Intinya strategi komunikasi pemasaran, Anda perlu memastikan bahwa itu memberikan nilai bagi audiens target Anda dan konsumen Anda saat ini. Pesaing Anda akan bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka melalui strategi pemasaran digital dan upaya periklanan media atau
hubungan masyarakat mereka sendiri. Pastikan Anda tetap di atas milik Anda. Ya, jadi bisa, karena sekarang banyak yang punya HP, jadi bisa dikomunikasikan melalui HP, nomor HP-nya. Yang kedua, menciptakan keselarasan antara konten dan saluran Anda. Kami tahu bahwa konten adalah raja, yang berarti bahwa konten pesan merek yang Anda kirimkan kepada audiens Anda merupakan komponen penting dari strategi komunikasi pemasaran terintegrasi yang efektif. Konsumen Anda harus tahu apa yang Anda jual. Cukup jelas? Cukup jelas bukan? Nah, itu pertanyaan. Cukup jelas, harus jelas kontennya. Isinya itu apa? Harus detail data-datanya ya. Dan jika Anda telah melakukan penelitian tentang siapa target audiens Anda, maka Anda harus dapat membuat konten pesan merek Anda yang konsisten. Seperti halnya pencitraan merek Anda di berbagai plafon dan saluran yang Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan mereka. Anda kemudian dapat memilih untuk mengkomunikasikan pesan ini melalui posting media sosial, iklan, email, Facebook, atau pemasaran influencer. Ya, share, tergantung pada strategi Anda. Harus pinter-pinter sebagai pemasaran, komunikasi pemasaran, pinter mencari salah, pinter pendekatan, ya. Sebagai bagian dari strategi pemasaran terintegrasi, memahami konten yang paling efektif, berbicara kepada audiens Anda adalah salah satu kunci emas untuk memastikan strategi ini berhasil. Misalnya, jika Anda mencoba menghasilkan prospek baru, Anda mungkin ingin mempertimbangkan konten yang berbeda di puncak saluran, seperti mengunduh e-book, berlangganan ke bulletin, atau melakukan optimasi website atau SEO. Oke. Elektronik online melalui SEO ini melalui online ya. Atau jika Anda ingin mengubah prospek saat ini menjadi peluang, Anda dapat melibatkan mereka dengan kisah pelanggan atau testimonial yang membantu pengambilan keputusan mereka. Apapun itu isi pesan, Anda haruslah yang berbicara langsung pada mereka. Jadi jelas dan bisa dipercaya. Yang ketiga, pastikan Anda untuk terus berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi membangun komunikasi. Sekarang setelah Anda memahami siapa pelanggan Anda, platform apa untuk berkomunikasi dengan mereka, dan pesan merek apa yang harus Anda sampaikan kepada mereka. Langkah selanjutnya Anda perlu memahami bahwa strategi pemasaran terintegrasi yang efektif adalah strategi yang berkelanjutan, tidak sesaat. Jadi terus-menerus menjadi loyalitas. Proses ini membutuhkan Anda sebagai bisnis untuk memahami apa yang membuat pelanggan membeli produk atau layanan dan mengapa mereka harus mendatangi Anda untuk memenuhi kebutuhan ini. Intinya Anda perlu terus berkomunikasi dengan pelanggan Anda sebagai individu pelanggan yang khusus. Disinilah penting untuk membiasakan diri dengan perjalanan pelanggan atau customer journey, menjaga bagaimana perjalanan tidak pernah benar-benar berhenti. Dan Anda harus memiliki rencana yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap langkah perjalanan. Di dunia yang semakin digital, pelanggan tidak hanya mencari produk atau layanan terbaik berikutnya. Mereka menginginkan pengalaman yang menyertai mereka dalam perjalanan ini, dan Anda dapat mencapainya melalui strategi terintegrasi yang Anda terapkan. Jangan sampai lengah. Dengan cara ini, jika Anda membantu pelanggan untuk menerima pesan yang Anda berikan dengan baik,
maka Anda dapat melihat hasilnya dengan baik juga. Ya, organisasi yang meluangkan waktu untuk memahami perjalanan pelanggan dan proses pengambilan keputusan mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan efektivitas strategi komunikasi pemasaran mereka dengan menyesuaikan pesan merek mereka ke tempat pelanggan dalam perjalanan mereka. Jadi harus meluangkan waktu khusus agar pelanggan paham. Harus berkomunikasi terus-menerus. Ya. Kesimpulannya begini. Ini suatu kesimpulan dari implementasi tugas-tugas yang kalian buat. Memiliki strategi komunikasi pemasaran yang terintegrasi tidak hanya membantu Anda untuk lebih memahami audiens dan pesan merek Anda, tetapi juga membantu menjaga kejelasan tentang siapa organisasi Anda dan bagaimana terus bicara dengan audiens Anda, produk Anda, semuanya harus dijaga baik-baik. Ketika pemasaran dan komunikasi terintegrasi, secara efektif, Anda lebih mampu berkomunikasi dengan audiens Anda dan mulai melihat hasil dari pemenuhan kebutuhan bisnis Anda dan meningkatkan keuntungan pada bisnis. Selanjutnya, Anda juga perlu mencatat setiap biaya pemasaran, pengeluaran, dan pemasukan yang terjadi pada bisnis pada sistem akuntansi yang teruji dan sesuai kebutuhan untuk memudahkan Anda menilai kesehatan finansial dan bisnis Anda. Jadi, untuk yang kesimpulan ini, poin ini, itu pengeluaran dalam 1 bulan atau pengeluaran dalam 1 minggu menjadi 1 bulan, dijumlah menjadi 1 tahun, itu harus terperinci. Terus berapa pemasukan, sehingga tahu akan keuntungan besarnya seberapa, lebih banyak, harus beruntung ya. Di sini harus mempunyai perencanaan matang, biaya maupun penerimaan. Kalau saya melangkah begini, bagaimana hasilnya? Kalau saya harus ke sini, bagaimana tanggapannya? Begitu. Nih, sebagai solusi, Anda bisa menggunakan software akuntansi berbasis cloud seperti Akurat Online yang memiliki fitur terbaik, harga terjangkau, dan bisa digunakan kapanpun, dimanapun Anda mau. Dengan menggunakan Akurat Online, Anda bisa mendapatkan fitur terbaik yang memudahkan proses operasional dan pembukuan bisnis Anda seperti multi cabang dan gudang, proses rekonsiliasi otomatis, manajemen aset dan stok, pencatatan dan pelaporan perpajakan, otomasi lebih dari 200 jenis laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Ini ada programnya ya. Jadi tunggu apa lagi? Anda bisa menggunakan Akurat Online secara gratis selama 30 hari melalui tautan pada, kalau gambarnya tidak saya gambar, ini saya penjelasan ya, penjelasan tentang tahap-tahap dari komunikasi sampai penjualan, sampai kesimpulan yang kalian implementasikan dalam penjualan, dalam bisnis apapun. Nah, ini saya kira pembahasan tentang strategi komunikasi pemasaran. Semoga materi ini bermanfaat untuk bisnis apapun yang Anda usahakan atau yang Anda suka. Ya, ini ada satu sisipan atau tip, persiapkan model bisnis yang akan dijalankan. Jika hati sudah mantap, cobalah untuk mulai memikirkan model bisnis apa yang akan Anda jalankan nanti. Jadi dari sekarang persiapkan model apa yang kalian
Anda mau bisnis, Anda bisa mulai mencari tahu informasi, tren bisnis yang sedang berkembang saat ini. Itu sekarang kemarin sudah saya beri materi tentang pengenalan e-commerce, tapi belum saya jelaskan. Minggu depan akan saya lanjutkan tentang e-commerce. Sekian dari materi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga kalian sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.